Oke, halo guys, and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shin no Nakama-chan ni Kyuusa. Nah, di video kali ini kita bakal masuki untuk light novel chapter 53 ya, sampai 54. Nah, tapi sebelum kita ke light novelnya, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa klik juga tombol like-nya dan bantu support di kolom komentar dan share videonya. Nah, kalau sudah langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Untuk chapter 53 judulnya adalah Red dan Lead menikmati hari yang damai. Di pagi hari yang begitu dingin, membuat Red malas untuk bangun. Lead sudah bangun lebih pagi ternyata. Dia sudah merawat tanaman obat di kebun. Melihat tangannya kedinginan, dengan sigap ku genggam tangannya. Hawa dingin mulai mereda, hangat sekali. Lead tersenyum bahagia. Waduh, langsung bucin aja nih Red sama Red ya. Lead sudah banyak membantu. Di balik karismanya yang tinggi, dia bisa merawat tanaman obat dengan baik, seperti mengusir hama menggunakan sihir roh. Sebagai seorang putri, dirinya sudah mendapatkan pelatihan tata krama. Tak luput dengan sifat nakalnya, setiap ada kesempatan dia menyelinap keluar istana guna berinteraksi dengan para penduduk. Dengan pengalamannya berinteraksi tersebut, dia dengan mudah dapat berinteraksi kepada para pelanggannya. Sebagai petualang nomor 1, pengetahuan Lead akan obat-obatan tak kalah hebat dibanding orang lain. Dia dengan mudah bisa menjelaskan efek samping dari suatu obat. Bahkan petualang yang tinggal di tempat jauh sampai repot-repot ke toko kami hanya demi meminta saran dari pahlawan Lead. Dengan melatih Al, seni berpedang, membuat reputasi Lead semakin naik. Saat Al pergi mendaftar di kuil petualang, ia sempat mendapat beberapa masalah. Salah satunya diganggu oleh petualang senior. Dengan mengandalkan kemampuannya yang telah terasa, dengan berani ia mengajak petualang senior tersebut ke sebuah gang sempit dan menghajarnya menggunakan sotel hingga babak belur. Waduh, si Al mampu menghajar seniornya guys. Nah, karena ini di sebelum-sebelumnya si Al ini sudah diajari teknik bertarung sama si Lead ya, menggunakan sotel. Meski ada perbedaan kekuatan antara pelindungan ilahi master senjata dan prajurit, Al mampu mengalahkannya dengan mudah. Dan beredar rumor bahwa orang yang melatih Al ternyata sang pahlawan Lead. Dan sebab itulah Lead jadi naik daun. Pagi tadi ada yang kabur dari penjara. Oke, ini scan-nya udah pindah ya. Dan mungkin ini adalah scan antara si Ruti dan Tise yang mencoba untuk mengeluarkan si kimiawannya. Yap, tadi ada penjaga datang membawa obat, memberitahu Red tentang itu. Itu langkah terjadi. Apa mereka berhasil menangkapnya? Itu cukup serius. Katanya tahanannya kabur menggunakan semacam peledak yang tidak menimbulkan suara. Apakah dia salah satu bawaan Big Hawk? Aku kira guild pencuri senang akan hilangnya Big Hawk, tapi sepertinya pengikutnya masih ada. Sepertinya mereka ingin meneruskan jejak Big Hawk. Keamanan kota akan menurun bila penjara dibangun ulang menjadi lebih besar. Itu masalahnya. Tapi sepertinya itu bukan masalahnya. Dinding yang diledakkan adalah dinding bagian dalam dan sepertinya itu telah direncanakan. Beberapa narapidana mencoba kabur tapi dinding luar masih utuh sehingga tidak ada narapidana yang kabur. Ada juga narapidana yang mencoba kabur dengan memanjat atau bahkan menyandra penjaga, tapi ujung-ujungnya masih tetap gagal. Pada akhirnya hanya satu narapidana yang berhasil kabur. Begitu toh, pengalih perhatiankah? Kemungkinan besar dengan rencana itu orang tersebut berhasil kabur. Tapi aku masih tidak paham mengapa ada orang penting yang dipenjara. Narapidana yang kabur itu adalah orang yang terluka parah dan sedang menjalani perawatan. Si kimiawan yang menculik Al. Nah tuh kan, jadi si Ruti sama Tise ini udah jelas. Oh, pria itu, pria berbadan pendek yang menggunakan bom lengket sebagai senjata. Ia adalah seorang kimiawan tingkat atas, yang mana seorang musuh yang berhasil menyudutkan Lead menggunakan bom bunuh diri.
Selesai mengobrol, Lead berdiri dan bersiap untuk kembali menjaga toko, dan Red pun juga bersiap untuk kembali bekerja. Meski kami tinggal satap dan hanya terpisah beberapa meter, Lead enggan pergi. Kemudian Red lantas memeluknya dan mencium pipinya. Anjir. Oke, kita masuki chapter 54. Judulnya adalah cerita dimulai dari sini. Mari kita mundur beberapa saat yang lalu. Oke, ini jadi scan-nya mundur waktunya ke belakang. Mungkin ini scan waktu Ruti sama Tise nyelamatin si kimiawan, guys. Di pagi hari, Ruti dan Tise pergi ke penjara. Nah, tuh kan, takkan mudah untuk mengeluarkannya. Mungkin di penjara terpasang penangkal sihir. Jubah tak terlihat, pasti tak akan berguna. Sihir ilusi adalah sihir yang memungkinkan seseorang untuk menghilangkan hawa keberadaannya. Rencana akan tetap berjalan seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, ucap Ruti. Tise mengubah pandangannya terhadap pahlawan. Meski dia Ruti tak pernah berpikir secara rasional, tapi dia tidak memiliki sifat ceroboh. Ruti sudah menyelidiki jadwal aktivitas di penjara serta mengumpulkan berbagai informasi, jadi mereka bisa merencanakan kapan waktu yang tepat untuk menyusup. Rencana yang sudah mereka siapkan bahkan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, cepat dan tepat menimbulkan kerusakan tanpa menimbulkan kerusakan. Dinding yang mengelilingi penjara cukuplah tinggi dan juga terpasang paku tajam di atas dinding. Tanpa skill keahlian melompat yang dimiliki oleh pelindungan ilahi seperti parkour atau kesatria penunggang kuda, mungkin sulit untuk melewati dinding itu. Ruti mengangkat pedang goblin, teknik bela diri, pengiris batu. Dengan sekali ayun, dinding hancur seketika. Kemudian mereka melewati lubang berbentuk persegi yang sudah dibuat. Setelah itu mereka memasang kembali bagian dinding yang hancur ke tempat semula. Teknik yang digunakan sangatlah sempurna, bahkan tidak ada kesalahan. Kurang dari 1 detik mereka sudah berhasil menyusup. Saat penjaga mengarahkan cahaya menara pengawas ke dinding, mereka berdua sudah hilang ke dalam kegelapan. Bel makan pagi berdering di penjara. Di saat yang bersamaan terdengar hantaman keras. Nantangkah? Kepala botak itu mengancamnya. Meski napi itu sudah tua, begitu-begitu ia adalah pemegang perlindungan ilahi pegulat. Di sisi lain, si napi botak itu adalah pemegang perlindungan ilahi petarung bebas ya. Napi botak itu melompat ke atas meja dan napi tua itu mengangkat kedua tangannya. Ketika hendak bertarung, tiba-tiba terdengar ledakan keras. Salah satu dari 3 napi itu berteriak, lalu mereka ditanya siapa yang berteriak dan mereka menjawab tidak tahu. Di saat itu, ketiga napi memiliki pemikiran yang sama. Di luar, terdapat lubang besar di dinding makan. Saat penjaga berbalik untuk melihat, para tahanan berlomba ke arah lubang berusaha untuk menjadi yang pertama. Para penjaga dan napi mengira telah mendengar ledakan, tapi mereka salah. Pukulan rutin menghancurkan dinding. Suara yang ditimbulkan bahkan sama seperti ledakan. Saat para napi bergegas mendekat, Ruti sudah menghilang. Penyusup berjalan tanpa memakai sihir apapun, dan penyusup itu juga sudah hafal di mana letak posisi setiap penjaga. Setelah berkeliling, penyusup itu melompati jendela yang terpasang batangan besi dan menyelinap melewati celah pada batangan besi tersebut. Hugues-san melompat ke tangan Tise. Tise mengaktifkan skill empati laba-laba untuk menghubungkan pemikiran mereka menjadi satu. Laba-laba tidak paham tentang huruf-huruf dan tulisan, sehingga yang bisa dilihat Tise hanya gambaran samar-samar. Nah, jadi ini si laba-labanya di Tise itu bisa buat informasi ya. Akan tetapi Tise sudah berlatih dan belajar secara otodidak untuk memahaminya. Para penjaga bersiap dengan kekuatan penuh untuk mengantisipasi kekacauan yang terjadi saat jam istirahat. Berdiri seorang pria di depan pintu rumah sakit. Orang itu sudah pingsan setelah menerima pukulan dari Tise, tepat mengenai titik vitalnya. Skill umpan. Setelah mengaktifkan skillnya, muncul bayangan yang memiliki tampilan sama persis. Skill umpan memungkinkan sebuah bayangan keluar dari tubuh aslinya dan membentuk menjadi bayangan dengan penampilan yang sama persis. Oh, jadi intinya mirip kayak Kage Bunshin, guys. Bayangan tersebut tidak bisa bergerak atau berbicara sesuka mereka, hanya patuh pada perintah yang dikatakan oleh pemilik skill. Oh, jadi mirip ya. Bayangan itu bagaikan balon yang tidak ada isinya. Itu adalah salah satu dari sihir pemanggilan. Oleh sebab itu,
Skill ini tidak bisa terdeteksi oleh sihir anti-ilusi. Dari pengalaman sebelumnya, Tise tahu kalau ini skill bisa menghemat banyak waktu. Dan begini mereka memiliki waktu banyak. Para penjaga kebingungan karena kaki tangan Big Hawk si kimiawan Godwin telah menghilang selama mereka sibuk dalam menekan para napi yang berusaha kabur. Ruti melepas penyumpal yang terikat di mulut pria itu. "Siapa kalian?" tanya pria tersebut. Disekap di gudang penyimpanan berlokasi di distrik pelabuhan, kimiawan Godwin memang memegangi lukanya dan bertanya dengan nada ketakutan. Pria itu tidak diikat, tapi ia sadar kalau orang yang di depannya jauh lebih kuat darinya, sehingga ia tidak berani untuk menantang mereka. Setelah berpikir sejenak, "Aku ingin kau membuat pelindungan ilahi setan," ucap Ruti, dan belak-belakan Ruti mengatakannya. Si kimiawan kembali ke tenang setelah mendengar tujuan dari orang-orang tersebut. "Oh begitu, jadi mereka ingin melakukan bisnis berjalan atau pelindungan ilahi setan. Sebelumnya aku pikir akan menjalani hukuman mati, tapi sepertinya masih ada harapan untuk hidup. Pelindungan ilahi setan adalah barang yang dicekal oleh gereja suci. Sebagai seorang kimiawan yang membuatnya, ia membayangkan dirinya sendiri bakal dieksekusi mati." Ia berpikir sambil memegangi lukanya. Tapi pelindungan ilahi setan memerlukan sebuah hati iblis. Tanpa Big Hawk San, aku tak bisa membuatnya. Jika mereka tahu ini nyawaku akan terancam, entah gimana caranya, aku harus membuat mereka membawaku ke tempat yang aman. Si kimiawan berpikir keras demi mempertahankan dirinya. Nah jadi dia ini udah tahu ya, kekuatannya Ruti itu emang mengerikan guys. Bahannya tidak bisa didapatkan di Sultan. Pilihannya mungkin adalah wilayah pelosok atau kota para penjahat. Oh ya, Musari pasti cocok. Banyak yang melarikan diri ke sana bisa bekerja menjadi penambang. Jika aku pergi ke sana, aku pasti akan disewa untuk meramu obat. Aku pasti bisa menghabiskan sisa hidup di sana. Raut wajah si kimiawan menunjukkan kalau ia tidak tahu harus berkata apa, tetapi kimiawan itu kaget melihat kertas yang disodorkan Ruti kepadanya. "Ini kan resep untuk membuat pelindungan ilahi setan. Ini kan resepnya." Si kimiawan kebingungan. Kenapa mereka bisa memiliki ini dan dengan terang-terangan memberikannya mereka kepadaku. Hal yang diperlukan dalam perbuatan pelindungan ilahi setan adalah pelindungan ilahi kimiawan tingkat menengah level 5 atau level 1. Itulah persyaratannya, tapi Godwin belum tentu memenuhi persyaratan tersebut. Kenapa? Pertanyaan tertuju pada kenapa mereka bisa memilikinya atau alasan yang membuat mereka mengeluarkan dari penjara, tapi Ruti salah. "Aku ingin menggunakannya." Si kimiawan terkejut mendengar tujuan Ruti serta gemetar melihat tatapan dinginnya. "Aku mengerti. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku mohon berhenti menatap dengan mata itu," ucap si kimiawan. "Mulai sekarang, karena kita telah mengeluarkan pria bernama Godwin dari penjara, kita harus bergegas pergi dari Sultan. Malam ini ayo kita pergi." Mereka mengikat Godwin dengan tali dan memasukkannya ke dalam peti besar yang terletak di gudang. Si kimiawan hanya bisa pasrah. "Baiklah." Ruti tak keberatan meninggalkan Sultan. Tujuan selanjutnya adalah kota tempat dikalahkannya Desmond atau sang elementer tanah. Selain itu, setelah mereka meninggalkan Sultan, mereka mungkin akan menemukan seseorang dan pemegang pelindungan ilahi penyembuh yang bisa menggunakan sihir regenerasi, yang mana sihir tersebut bisa menyembuhkan luka dengan cepat, bahkan meskipun itu adalah luka lama. Biayanya cukup besar untuk menggunakan sihir tingkat tinggi tersebut, tapi untungnya keuangan pahlawan cukup memadai. Kita lakukan dulu pertolongan pertama dengan menggunakan analgesik dan obat-obatan sampai kita meninggalkan Sultan. Meskipun cuma menggunakan itu saja, si kimiawan pasti akan baik-baik saja. Akhirnya mereka sampai di toko obat Red dan Led. Pintu berbunyi dan Tise membukanya. Ini adalah toko obat di pusat kota, jadi dia membayangkan sebuah toko kecil yang kumuh. Di luar dugaannya, toko ini ternyata sangat bersih. Sebuah jenis obat tertata rapi di rak-rak tertempel di dinding. Terdapat obat penawar racun yang diletakkan di sana sini dan aroma yang menyegarkan menemui ruangan.
Penjaga toko ini ternyata seorang pria. Ia sedang berbicara dengan pria half elf saat dirinya sedang menata obat-obatan. Orang itu kan? Tise terkejut melihat kalau ia adalah seorang petualang hebat yang dia temui di warung Orden. Dan jadi di part sebelumnya si Tise udah pernah bertemu Red ya, tapi cuma berbincang sebentar. Tise lantas mencoba memberitahu Ruti, akan tapi Oni-chan, Ruti. Pemandangannya di Tise menghancurkan sosok pahlawan Ruti yang selama ini dia bayangkan. Duh, karena si Ruti ketemu kakaknya, ekspresinya jelas beda guys. Nah, oke, akhirnya si Ruti ketemu dengan kakaknya ya. Dengan mata berkaca-kaca sambil tersenyum bahagia, Ruti membuka kedua tangannya untuk memeluk pria itu. Ia menangkap Ruti yang melompat ke arahnya sambil terkejut. Aku ingin bertemu denganmu, aku sangat merindukanmu. Di titik ini pahlawan dengan aura menakutkan yang dirasakan Tise menghilang dalam sekejap. Dan jadi auranya hilang guys kalau si Ruti ketemu kakaknya. Dalam pelukan pria itu, Ruti sedang tersenyum bahagia dan menangis. Dia memang cuma gadis biasa pada umumnya. Nah, jadi seperti itu untuk light novel dari chapter 53 sampai 54. Oke, mencukupkan untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Bye bye.